Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak atau selamat siang sesuai dengan waktu saat membuka video ini. Apa kabar kalian di rumah? Semoga selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama ya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum dimulai, pastikan tidak ada yang sedang membuka sosial media. Kita harus fokus ya belajar ya. Ibu mau bertanya nih tentang materi algoritma pemrograman, tentang teorinya ya, karena hari ini itu tentang prakteknya. Apa sih itu algoritma pemrograman? Masih ingat nggak? Atau jenis-jenis bahasanya seperti apa? Kalau misalnya lupa, boleh dilihat lagi di blog ibu ya. Nah, sekarang itu tentang materi praktek. Tujuan pembelajaran yang akan ibu sampaikan yaitu tentang menulis program sederhana dengan satu program utama yang memakai salah satu atau gabungan dari pengetahuan 3.81 sampai 3.83. Nah, anak-anak, walaupun kita berada di rumah, kita jangan bermalas-malasan ya atau berleha-leha. Masih tetap belajar dari jam 7 sampai jam 3 sore. Ingat kewajibannya. Dan karena kita sedang PSBB, tolong ditaati ya peraturan PSBB di Kota Tangerang Selatan. Dan semoga kita selalu sehat. Nah, baik, sekarang kita akan mulai kegiatan inti ya. Dimulai dari mengamati apa yang ibu jelaskan. Nanti kalian bisa bertanya di bawah kolom blog ini ya. Lalu kalian nanti akan mengeksplor, membuat sendiri pemrogramannya. Lalu nanti kalian akan mengasosiasikan ya bagaimana kesimpulan dari program tersebut dan mengkomunikasikan program yang kalian buat. Nanti kalian upload di Classroom. Oke. Pertama itu tentang template bahasa C ya. Template bahasa C itu menulis algoritma dalam bentuk pseudocode ya. Nih contohnya ada include stdio.h, ini yang akan kalian praktekkan hari ini ya. Ini fungsinya memanggil library. Lalu ada int main, itu dia fungsinya nanti ibu jelaskan ya. Ibu jelaskan dulu yang include stdio.h. stdio.h itu standar input output library dalam bahasa C ya. Jadi fungsinya juga ada scanf, ada printf, lalu library-nya juga banyak. Tidak cuma stdio.h, ada stdlib.h, time.h, dan lain-lain. Kemudian ini tentang int main, itu fungsi utama yang akan dieksekusi dan akan membalikan nilai berupa exit status, jadi return-nya 0 kalau berhasil. Nah, ini kalau yang ada tanda miring 2 kali itu dia berupa komentar, tidak akan dieksekusi oleh komputer ya. Jadi biasanya seperti ini template-nya. Kemudian bahasa C itu akan menginstal menggunakan dev C++ ya. Jadi programnya itu namanya dev C++. Kita akan mengunduhnya anak-anak di Google. Kalian ketik ya dev C++. Nanti akan keluar dari search 4g.net. Kalian klik, tampilannya seperti ini, lalu klik yang berwarna hijau download ya, sambil menunggu. Nah, ini nanti dia akan bertanya your download will start shortly 5 detik. Kalau sudah 5 detik nanti akan muncul pop up. Nah, seperti ini. Dia akan bertanya file name-nya apa, save as type-nya application, jangan diapa-apain ya. Lalu klik save. Nah, ini di bawah dia sedang berjalan download ya. Tunggu sampai 100%. Download program ini itu ukurannya 48 MB. Jadi agak sabar ya. Kalau sudah selesai itu kalian akan melakukan install. Installnya itu dibuka. Ini downloadannya nanti akan berada di mana? Misal ada di download. Nah, kalau ada di download, nanti tinggal di double klik. Nah, ini jika sudah 100% diinstal,
biasanya dia berada di download ya, di file explorer. Download dev C++ berwarna biru, double klik. Nah, kita akan menginstalnya ya, sabar. Nah, ini nanti ada unpacking data, kita tunggu sampai 100%. Oke, sabar ya, jangan di otak-atik apapun, tunggu sampai 100%. Nah, ini setelah 100% ditanya bahasanya apa, English, oke. Lalu I agree, next. Destination foldernya biarkan saja di program file ya, install. Nah, ini biarkan dia prosesnya ya, hijau sampai ke ujung, jangan diapa-apakan. Ini memerlukan waktu beberapa menit ya, karena dia memasukkan beberapa tools. Nah, ini prosesnya. Nah, ini sudah selesai ya, lihat sampai hijaunya ke ujung. Lalu indikator berhasil tidaknya itu dev C++ nya akan keluar seperti ini, completing ya, installnya, lalu klik di run dev-nya, lalu finish. Nanti dia akan muncul sendiri aplikasinya. Ya, kita menunggu ya. Oke, baik, perhatikan ini adalah lembar kerja dari dev C++ seperti ini ya, masih kosong. Kalau mau mulai, kita bisa klik dari file, new, lalu search file. Kita klik, atau Ctrl N juga bisa ya, CTRL-N. Nah, yang akan kita praktekkan hari ini yaitu seperti template tadi, mulai mengetik dengan tanda pagar, include ya, include itu library-nya, include spasi, tanda petik 2. Nah, kalau kita sudah mengetik tanda kutip, dia otomatis ada, kalau kita ketik satunya sudah ada di ujungnya. Kita tinggal ketik stdio.h. Lalu, kalau kita mau enter, kita klik dulu di ujungnya. Lalu klik enter. Enter 2 kali ya, lalu ketik int main kurung buka. Nah, langsung satu paket, kurung buka kurung tutup, geserin ke kanan, lalu kurung kurawa ya. Nah, ini juga satu paket sama. Enter, print f, jadi dia nanti akan memunculkan nama. Kita tulis nama kalian pakai kurung buka lagi. Nah, satu paket, jangan lupa tanda petiknya. Nama kalian siapa, pakai caps lock. Nah, seperti ini. Kita klik di ujung kurung tutup ya, lalu enter 2 kali, kita ketik, caps locknya matikan, return 0, lalu tanda titik koma. Nah, ini ada yang kurang, di belakang nama di kurung tutupnya kita pakai titik koma juga. Oke, perhatikan ya, penulisannya itu penting, spasinya, huruf besar, huruf kecil, diulangi dari baris pertama. Include stdio.h, int main, kurung buka kurung tutup, kurung kurawa, print f, kurung buka, tanda kutip, Sheila Nur Chandra, lalu titik koma, jadi sampai baris 7 ya, return 0. Nah, sebelum menjalankannya, kalian harus save terlebih dahulu, file, save. Save-nya mau di mana ya? Misal namanya sama kalian. Save as type-nya itu C source file, lalu klik save. Nah, udah di save. Bagaimana tahu berhasil tidaknya? Itu ada tanda ini,
compile and run atau F10 ya. Kita klik. Nah, program ini langsung jalan tuh. Nah, langsung keluar seperti ini hitam. Keluar nama kita ya. Nah, ini berarti berhasil. Dan lihat lagi kursor yang ibu arahkan, compilation result error 0. Berarti tidak ada yang salah ya, warningnya juga 0. Kalau mau tahu salah seperti bagaimana, nah ibu akan coba trial errornya. Contoh ini misalnya di belakang nama kalian tidak pakai titik koma ya, apa yang akan terjadi? Oke, perhatikan, kita akan langsung compile and run tanpa save. Wah, dia langsung ngasih tahu errornya ada di mana ya. Dia langsung ngasih tahu nih expected katanya titik koma. Nah, jadi perhatikan yang harus kalian ketik apa. Lalu kita compile lagi. Nah, ini berhasil ya. Nah, kalau misalnya ada masalah, kalian bisa komen di bawah blog ini apa yang salah, atau Bu saya nggak tampil gitu. Jadi kalian belajar sendiri nggak tampilnya itu apa yang kurang. Jadi program devnya itu akan ngasih tahu errornya ada di mana, seperti tadi ya, contohnya titik koma. Nah, biasanya ada yang pakai titik 2, harusnya titik koma. Atau misalnya penulisan nama itu harus diawali dengan tanda petik ya. Di awalnya 2, di belakangnya 2. Seperti itu. Nah, itu kalian baru berhasil bikin program yang pertama, oke? Program yang kedua, kita klik new. Perhatikan ya, klik new. Source file. Mirip seperti program yang tadi. Kita boleh copy ya. Boleh di blok atau Ctrl A, Ctrl C. Paste di program yang kedua. Yang akan menjadi tambahannya yaitu di baris ketiga, enter, kalian akan memasukkan CHAR, karakter ya, char spasi nama, kurung siku. Nah, kurung sikunya misalnya namanya mau 50 karakter, oke. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Lalu printf nya kita ganti ya dengan kata hello. Siapa nama Anda? Nah, ini printf. Printf itu yang ditampilkannya ya. Lalu ada fungsi scanf kurung buka pakai tanda persen, lalu S koma spasi dan nama. Oh maaf, di awal tanda persen itu harus pakai tanda petik ya. Nah, ada yang kelewat. Oke, persen S itu dia string ya. String itu karakter. Lalu kita ketik lagi printf kurung buka hello persen S koma nama kurung tutup titik koma. Coba kita mau lihat ya apa yang error dari sini. Boleh kita compile dan run. Oh, disuruh di save dulu. Oke, save. Berarti ini project yang kedua ya, save. Oh, dia memberitahu nih, katanya diperlukan titik koma sebelum printf. Oh, berarti di baris ini kalian taruh titik koma dulu. Nah, coba kita compile and run lagi. Oh, ada katanya di hello undeclare first functionnya apa. Oke, coba ya. Nah,
sudah berhasil. Jadi yang berhasil itu di depan hello ada tanda kutip hello spasi persen s tanda kutip koma nama. Nah di sini ditanyakan tampilannya. Kalau sudah keluar hitam seperti ini itu dipastikan berhasil programnya ya. Jadi kalian belajar trial error, di mana bagian ngetik yang salahnya. Siapa nama Anda? Kan tadi karakternya itu sampai 50, jadi boleh panjang ya. Coba kalau sudah ngetik kita enter. Oh, dia langsung keluar hasil hello Sheila. Jadi print app yang pertama itu dia bertanya hello siapa nama Anda, terus kamu ketik. Nah terus nanti dia akan tampil hello spasi nama. Oke. Gampang ya anak-anak. Ada yang ditanyakan, kalau ada yang perlu ditanyakan kita bisa share ya. Untuk kelas 10 satu angkatan tahun 2019 sampai 2020 boleh komen di bawah blog ini ya. Kalau ada apa-apa misalnya bermasalah di bagian install, di bagian ngetik trial error tadi. Kalau yang berhasil, kalian bisa mengupload programnya ya, yang kalian save tadi, file 2 save praktek tadi, kalian upload ke Classroom untuk mendapatkan nilai. Oke, sekarang kita di bagian penutup. Ibu akan review ya hari ini apa saja sih yang kita praktekkan. Oke, sebelumnya kalian sudah belajar tentang template bahasa C ya. Template-nya tadi sudah dijelaskan bagaimana. Nah, ini contoh template ya. Apa saja fungsi-fungsinya. Lalu yang kedua, kalian sudah belajar menginstal Dev C++. Lalu belajar tentang lembar kerjanya ya. Yang ketiga, kalian sudah berhasil membuat program menampilkan nama. Nah, itu review kita hari ini ya. Oke, jangan lupa dikerjakan anak-anak. Kalau ada yang susah, jangan patah semangat dulu ya. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada yang salah ya. Minggu depan itu Ibu akan review post-test pengetahuan tentang algoritma pemrograman ya. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Sekian dari Ibu ya, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.